kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, untuk kita selalu bisa meringankan kaki, mengarahkan ke tempat-tempat yang memang menjadi tanpa dia, dan selalu sehat juga untuk tubuh kita. Alhamdulillah, hari ini saya pribadi melihat dan merasakan aura semangat yang sangat tinggi dari teman-teman semua, karena hari ini kita juga sama-sama akan melihat sebuah, mungkin dibilang karya perdana, bukan itu ya, tapi karya-karya selanjutnya. Apa sih karya-karya kita yang kita coba selalu buat, kita coba selalu lakukan untuk gimana caranya kita tetap bisa mensiarkan atau mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung di sini. Mudah-mudahan acara hari ini juga nanti berjalan dengan lancar, dan agendanya hari ini kita ada penayangan apa ya ini ya maksudnya kalau pertama kali premier, nggak ada premier dari short movie-nya Guru dan film yang ide ceritanya juga dari guru yang kita Buya Kavi, di mana di sana nanti akan diperlihatkan bagaimana cara kita untuk bisa selalu mengambil bagian sekecil apapun, kita mengambil bagian selama itu sesuatu yang positif, sesuatu yang kita harapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita coba manfaatkan. Mungkin saya juga baru jadi MC dadakan ini kita sama jenderalnya global Mas Radi Iqbal, dan beberapa teman-teman juga yang hadir, ada yang sakit, ada yang juga bekerja hari ini. Padahal kita sudah merencanakannya itu, dan mereka pun juga daripada Allah ada banyak faktor yang memang mempengaruhi niat atau keinginan kita untuk selalu berjalan di jalan Allah. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini juga selalu bermudah, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk selalu berjalan dan menyusuri jalan yang Allah ridhoi. Baik, salawat dan salam juga kita panjatkan juga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga selalu bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kemungkinan nanti karena jadwal tadi kita mau langsung dalam premier untuk penayangan kapal pesiar, tapi sepertinya waktunya terus berjalan. Tadi ada kendala sedikit teknis di laptopnya, mungkin langsung nanti kita dengarkan dulu kajian dulu, baru nanti kita langsung ke dalam premier kapal pesiar. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Buya Kavi. Tilawah dulu ya? Kalau ada tilawah tadi siapa? Mohon maaf. Ada tilawah dulu tadi, siapa mau tilawah? Ada yang tadi jadwalnya? Hasan akan membacakan surat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pengajian kita, kita mengucapkan terima. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya, syukur pada hari asal yang sudah dibacakan tilawah, semoga bisa memberikan rahmat bagi kita semua yang mendengarkannya. Ya, oke, ini saya alih-alih. Langsung ke kaji. Baiklah, sebelum kita ke acara nonton barengnya, ada baiknya kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita Ustaz Buya Fatih kepada Ustaz Buya Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung jawabnya atau masih belum anget? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangannya nonton film, yang ditonton lagi enggak ya? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala aidan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali baitin wudi'a lin-nasi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali baitin min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Baca ayat terbalik-balik masih ya. Astagfirullah. Baik jamaah yang dirahmati Allah,
para hadirin dan hadirat. Nah, ini nuansanya keluarga karena nobar, ya, nuansa keluarga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini pagi cerah, alhamdulillah. Kalau kemarin ngaji kita diiringi sama musik. Ya, yang ngaji kemarin ikut talaki siapa aja? Ya, diiringi musik, alhamdulillah. Ya, sekarang alhamdulillah nggak ada. Tapi ada kejauhan juga musik dari gedung sebelah. Tapi ini antiknya ngaji di Istiqomah. Alhamdulillah, kita syukuri untuk ini semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, faktanya Allah mau membangunkan kita kembali tadi pagi. Artinya kita diberi kesempatan hidup masih. Betul ya? Ada nggak orang yang tidur nggak bangun lagi? Banyak. Ada orang tiba-tiba duduk ketiduran, katanya bukan tidur, tidur seterusnya memang. Banyak. Ya. Ana punya teman, ayahnya itu, masya Allah, habis umroh, ikut tawaf, habis tawaf beliau di Masjidil Haram, pulang ke hotel, mandi air anget, udah selesai, pakaian nyender, duduk di kursi, meninggal. Subhanallah. Lah kawan anak ini juga baru meninggal pekan kemarin. Subhanallah. Ya, orang-orang baik. Jadi mudah-mudahan yang seperti ini disebut apa? Min ahlil khair, yang digolongkan kepada orang-orang pelaku kebaikan. Siapa mereka itu ahlul khair? Yang dikenal mendapat predikat kebaikan tadi. Apa tandanya? Tandanya ahlul khair itu antara wafatnya dia dan terakhir dia melakukan kebaikan tuh nggak jauh. Misalnya orang baru pulang sholat jamaah di masjid, tuh habis itu meninggal di rumahnya, ahlul khair. Baru tadi habis mengutin paku di mana? Di rel kereta. Lah ngapain dipungut? Ya ketabrak kereta kan tuh. Di rel kereta emang siapa yang lewat? Orang-orang baru saja melakukan kebaikan, jarak antara kebaikan yang dilakukan dengan ajal dia nggak jauh. Ini diantara tanda-tanda orang ahlul khair. Ya. Nah, kita dibangunkan kembali oleh Allah pagi ini, artinya masih diberi kesempatan untuk hidup. Betul? Syukuri nggak tuh? Syukuri nggak tuh? Inna syaitona, ya, sesungguhnya syaitan itu kalau pagi hari mengikat kepada setiap Bani Adam itu salatu uqad, ada 3 ikatan di kepala dia. Idza staiqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Kalau dia bangun, dia ingat Allah, dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, gitu ya. Begitu ya? Itu doa masuk kamar mandi apa keluar kamar mandi? Bangun tidur. Aduh, masih kali masih pada belum bangun tidur ini ya. Ya. Baca doa, terlepas 1 ikatan. Kemudian tsumma tawaddaa in hallat 'uqdah. Kemudian dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan tuh. Tuh. Tsumma shalla, kemudian dia salat, melaksanakan salat, maka in hallat kullu. Semua ikatan itu terlepas. Maka hari itu dia jalani dengan semangat, nggak ditarik-tarik sama setan, terus males. Nah, ya, maka bangun tidur kita nomor 1 ingat Allah, nomor 2 ya ibadah sama Allah deh, gitu ya. Maka yang demikian itu kesempatan lagi bagi kita bangun. Coba naudzubillah, kalau Allah bangunin kita, tiba-tiba pikiran ingatan kita hilang. Kebayang nggak? Orang bangun tidur insomnia, bukan insomnia, amnesia, hilang ingatan. Noh, ini siapa ya? Ini rumah siapa ya? Istrinya datang, kamu siapa ya? Anaknya datang, siapa nih? Oh, terus, naudzubillah. Allah yang jaga itu ingatan tetap ada dalam memori kita. Yang lebih penting lagi, ternyata Allah masih menjaga iman ini ada dalam hati kita. Betul ya? Coba kalau kita bangun kita nggak tahu, nggak ingat lagi sama iman, naudzubillah, tiba-tiba, maka ini sebuah karunia besar. Setiap hari itu anugerah besar Allah berikan kepada kita, dan kita nggak sadar. Padahal itu semua nikmat yang nggak kehitung buat kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarga dan sahabatnya, ya. Atas bimbingannya kita hidup dengan damai, kita hidup bersaudara, kita menjadi saling menghormati, menghargai dan menjaga satu dengan yang lain. Dan dengan bimbingannya insya Allah kita hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan dengan bimbingan Rasulullah SAW juga kita insya Allah diselamatkan di dunia ini dan sampai di akhirat ditempatkan bersama orang-orang ahlul khair. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, Sidki dapat kabel? Nggak dapat? Oh, di rumah anak ada, tapi pikir kejauhan tadi ya. Baik. Ada satu spesial di hari ini adalah kita akan membahas tentang film ya, yang kita garap sama-sama, alhamdulillah. Walau filmnya tidak lama, tapi yang penting prosesnya. Walau filmnya durasinya ketika sudah diedit sama Mas Surya nih jadi berapa menit? Sekitar 5 menitan ya, 5 menitan. Baru tahu bikin film yang 5 menit, syutingnya 1 harian. Gimana film yang 2 jam, gimana film yang kolosal yang orangnya banyak, gimana, Masya Allah bener. Baru kepikiran gitu ya. Ini gini, take 1, take 2, sampai take berapa itu? Ya, Masya Allah ya. Jadinya diedit itu, kemudian oh begini, ngerasain. Ya, ternyata orang-orang insan media itu berat juga ya kerjaannya. Terima kasih Mas Surya ya untuk prosesnya, Mas Surya, Mas Iqbal ya. Skripnya ini Mas Heru tadi, mana Mas Herunya? Wah, harusnya bicara tentang skrip tadi. Kenapa begini begitu? Boleh kasih prolog dulu Mas Heru. Silakan maju di depan. Jangan foto-foto dulu. Bicara tentang kenapa skripnya seperti ini. Randi minta hijabnya dimundurin sedikit, 1 meteran, ya. Biar oke. Cukup. Ya. Fadhal. Kita dengarkan bagaimana skripnya, kenapa itu, maksudnya gimana. Ya, nanti kita tonton sama-sama. Terima kasih. Iya. Sebentar. Memberikan sedikit keterangan tujuan sebetulnya kita membuat program kapal pesiar. Awalnya ibu cerita itu juga dari guru dan biografis itu dimana yang tadi saya sebutkan, bagaimana caranya kita untuk bisa selalu mengambil bagian atau terlibat secara langsung di sebuah mungkin di lingkungan atau komunitas yang insya Allah membawa berkah buat kita semua. Jadi ide itu pertama kita waktu pada saat kajian di hari malam Rabu kita ngobrol tentang mengambil bagian di sebuah lingkungan atau di sebuah kegiatan atau komunitas, di mana cara menyampaikannya itu sedikit out of the box atau ini settingan di sini, bukan settingan ya, settingannya. Bukan, tuh pencet tengahnya tuh. Perbesar, enggak, bukan itu. Yang lain lagi. Bukan. Ya terus situ aja mainin. Ada kemiringan. Bukan. Itu tuh bener. Pencet tengahnya, cari aja menu. Tuh. Kemiringan. Mau menyampaikan kepada teman-teman ataupun kepada seluruh nanti nonton, kita harapkan sih mungkin banyak yang kemiringan. Mengunjungi channel Terus ini. coba kanan kirinya. Karena bagaimanapun juga kita harus bisa memberikan perbandingan atau menyeimbangi, maka harus mengungguli konten-konten yang bersifat kurang baik ataupun negatif ya. Jadi ceritanya kita mau mengajak seluruh teman-teman, kemudian juga lingkungan untuk bisa terlibat. Kemiringan tadi Randi, kemiringan tadi setting aja.
Terus. Mana kemiringan tadi? Kanan kirinya nanti. Intinya sih awalnya memang dari lihat diri, jadi kami dari tim media global hanya mengembangkan sedikit dan memberikan gimmick sedikit. Ini juga terima kasih banget buat teman-teman yang sudah terlibat, yang mau direpotkan, yang mau menyediakan waktu, yang mau menyediakan tenaga untuk sampai produksi short movie, kita sebutnya short movie ya. Dan kolaborasi yang sangat hebat dan insya Allah bisa berjalan terus dengan DVD Film. Terima kasih juga dari DVD Film untuk semua yang datang dari praproduksi sampai dengan pasca produksinya. Mudah-mudahan apa yang akan kita saksikan ini bisa relate dan bisa menjadikan satu trigger kita untuk bisa lebih mempunyai kesempatan atau mengambil kesempatan yang ada saat ini. Mungkin itu aja. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sama-sama bisa diberikan kesempatan Allah SWT selalu berbuat kebaikan, kebajikan dan terus menciarkan hal-hal yang positif yang bisa kita tularkan kepada yang lain. Masya Allah. Cukup. Tadi buka salam nggak? Enggak. Baik. Baik, jamaah rahimakumullah. Terima kasih Mas Heru untuk penjelasannya. Beliau adalah skrip kreatornya ya, yang membuat ide alur ceritanya. Konsep utamanya adalah tentang kita mengambil tema daripada ayat Quran. Ayat apa yang kita ambil? Mari kita sama-sama sekarang ini semuanya yang pegang Al-Quran di handphonenya buka. Sama-sama kita ngaji bareng, benar-benar ngaji ini. Nanti baru kita angkat ke sini, lihat ya. Baik. Yang pertama yaitu di ayat At-Taubah ayat 17 dan 18. At-Taubah 17 dan 18. Bena dapat. Oh, cepat. At-Taubah 17 dan 18. Ya. Fajar baca yang kencang. Yang kencang. Anfusihim syahidina Randi, itu ada buka tutupnya. Ya. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat amaluhum wa fin narihum khalidun. Ini sedikit-sedikit ngeri kita bahasnya. Artinya baca yang kencang, Kinan. Yang kencang 17. Yang kencang, kurang kencang, yang jelas kencang. Na'udzubillahi min dzalik. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu apa? Bersaksi memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufur, sedangkan mereka mengakui kekufuran diri mereka. Jamaah rahimakumullah, sebuah pernyataan yang Allah berikan.
tidaklah pantas orang-orang masjid itu mereka memakmurkan masjid-masjid Allah secara mereka bersaksi atas kekufuran diri mereka sendiri. Allah, simak sini, sambung juga. Allah tidak pengen, Allah nggak mau rumah-rumahnya itu diramaikan oleh orang musyrik. Satu, paham ya? Oleh orang-orang kafir, Allah nggak mau. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat selanjutnya, Sidiki, baca yang kencang. 18. Lihat, artinya juga nanti disimak. Artinya, Andra, artinya kelanjutan dari ayat setelahnya tadi ya, sebelumnya tadi ya. Masya Allah. Kebalikan dari itu, Allah memberikan restunya kepada orang-orang siapa yang memakmurkan masjid adalah sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Pertama, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi landasan kita film ini kurang lebih. Kita bicara tentang masjidnya, banyak orang kemudian masjid itu ada dekat dia, tapi dia nggak mau peduli dengan masjid. Ketika kita kaji dua ayat ini dulu nih, ketika kita bahas dua ayat ini dulu, memang siapa yang butuh masjid? Kalau kita enggan datang ke masjid, ada apa? Karena Allah sudah membuat tuh penjelasan di sini. Allah nggak mau masjid ini diramaikan oleh orang-orang kafir. Dan Allah menginginkan siapa yang memakmurkan masjid ini, mereka man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu. Paham ya? Jadi yang butuh masjid itu kita. Bukan masjid butuh kita. Ya, bukan masjid yang butuh kita. Nih, kita bahas dulu beberapa dalil-dalil tentang masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadul masjid fastashhidu lahu bil iman." Kalau engkau, kata Rasulullah, melihat seseorang sering jalan ke masjid, sering ke masjid, apa kata Rasul? Perintah, fastashhidu lahu bil iman, bersaksilah akan keimanan dia. Jadi bukan seringnya itu sejumat sekali, bukan. Ya, sering gimana sering? Tiap hari ke masjid. Fastashhidu alaihi bil iman. Kita wajib bersaksi atas keimanan ini orang. Ya, ini para ibu kita lihat di sini ada nih. Jangan diem bu, suami anak laki-laki di rumah doang jangan diem. Kalau sayang sama suami, sayang anak diantaranya, dorong deh tuh mereka ke masjid. Masjid kamu ngapain di rumah? Ya? Apalagi suami kan ya. Kalau kita sayang sama beliau sebagai pemimpin, ayo ke masjid pak.
bareng-bareng ketemu. Maka orang-orang yang sering-sering ke masjid itu nanti tutup dulu. Oh belum? Oh belum gambar ini. Orang-orang yang sering ke masjid itu mereka dikategorikan sebagai ahlul masjid. Ahli masjid. Maka sesama ahli masjid ini chemistry-nya ada. Paham maksudnya? Maka kabar baiknya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, ammarul masjid hum ahlullah. Orang-orang yang meramaikan masjid mereka adalah keluarganya Allah. Subhanallah. Jadi memang Allah siapkan satu tempat di bumi ini, tempat yang mana orang merapatkan diri ke dia dapat ridho Allah, atau Allah ridhoi dia dan orang itu cenderung datang ke masjid. Itu menjadi tanda. Ayat berikutnya yuk kita buka lagi yuk. Nih ya. Surah Al-Jin ayat 18. Al-Jin ayat 18. Hasan dah hafal? Hah? Wa annal masajida apa? Coba yang kencang. Wa annal masajida lillahi Fala ya. Fala tad'u Ada yang udah dapat ayatnya? Artinya Divia boleh baca yang kencang. Dan sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Untuk Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan milik Allah. Ya, ada yang terjemahannya milik Allah. Dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah atau milik Allah. Jangan kita menyembah selain Dia. Masjid rumahnya siapa ya? Kan dibilang gitu. Masjid ini apa? Tanah yang sama, pernah kita bahas ya. Ini area tanah ini bisa jadi mall, bisa jadi juga lapangan bola, bisa jadi juga perumahan, bisa juga jadi apa saja gedung-gedung. Tapi niat yang membedakan kemudian ini menjadi masjid. Ketika diberlakukan masjid di sini, keberkahan ada di situ, rahmat Allah kasihkan di situ. Maka siapa yang memakmurkan masjid, dia ada bagiannya di situ. Kenapa kita mengatakan ambil bagian kita? Sesungguhnya bukan kita yang butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita, tapi kita yang butuh masjid. Apa saja di dalam masjid itu kebutuhannya, apa yang bisa kita lakukan di dalamnya, kita ngambil bagian untuk kita menjadi bagian daripada keluarga masjid, ahli masjid dan ahlullah. Iya. Idealnya ya, idealnya masjid butuh gini, cepet kita tuh cari tahu. Wah, apa ya? Butuh apa lagi ya? Butuh gini, nutup apa yang kita bisa. Ada dana, kita keluarin dana untuk nutup kebutuhan, nggak ada pakai tenaga kita, nggak ada pakai pikiran kita, nggak ada pakai kepedulian, apa yang bisa kita lakuin? Ya, nah, coba dimulai dulu filmnya, kita simak sama-sama untuk kita kemudian bisa lihat. Kakak handphone Buya ada? Jam. Iya, kita lihat. Ayo bergeser. Biar kelihatan. Ya, yang di belakang-belakang mungkin tiket murah itu. Ya, yang depan ini akhwat VIP langsung. Ya, baik. Ya, mic-nya. Maaf. Speakernya di atas. Speakernya di sini, kalau HDMI di sini speakernya.
Yang digeser kursi. Oke, cukup Randi. Ingat semua, pokoknya harus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, dan semoga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seagama, bagaimanapun masjid bukanlah masjid yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan masjid, karena itu adalah bentuk daripada implementasi keimanan kita. Ammarul masjid hum ahlullah. Para orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga Allah. Ibarat sebuah bahtera, kapal laut, sebuah kapal pesiar, banyak komponen di dalamnya. Terdapat lambung kapal di sana, terdapat kemudi kapal di sana, terdapat layar di sana, bahkan terdapat komponen kecil berupa baut-baut ataupun paku-paku. Tapi pastikan apapun bentuknya itu, pastikan kita masuk dalam bagian daripada bahtera tersebut. Ambil bagian kita dalam perjuangan, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ambil bagian kita dalam
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Sebentar jadinya ya. Padahal bikin itu sampai sore. Ya. Dari jam berapa pagi ya? Jam 8 apa ya? Jam 8 pagi sampai sore untuk hasil yang sedemikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang para adik-adik, remaja dan anak-anak sekalian, pesan apa yang kita bisa ambil dari sini? Satu, kita lihat sebuah tayangan di sana adalah ada orang berperan sebagai ngerapin sendal. Ya, perannya diambil oleh Bang Ludi, wis ya. Kesannya mau ngapain ke masjid? Ya, ada orang merapikan karpet, ada ngebersihin tanaman, ada nyusun-nyusun Al-Quran, ada ngerapikan apa, ada ngebersihin toilet, apapun itu. Itu tentang bagaimana kita membuat andil di masjid. Bagaimana kita menjadi bagian daripada masjid itu. Kenapa kita ambil sebuah kapal pesiar? Kapal pesiar, ya, karena ini tentang dakwah maka kita sebutkan pesyiar, gitu ya. Kapal pesyiar, gitu ya. Kapal yang dari kapal itu kita mensyiarkan agama. Dalam sebuah kapal itu ada banyak komponen, betul ya. Harusnya begitupun kita melihat sebuah masjid banyak komponen juga di dalamnya. Dan apa saja kebutuhan dibuat untuk masjid itu. Contoh, ya. Bisa jadi kita di dalam kapal itu menjadi kemudi. Bisa jadi kita di dalam kapal itu menjadi alat elektroniknya. Bisa jadi kita lah yang menjadi lambung kapalnya, atau menjadi tiangnya, atau menjadi layarnya, atau bisa jadi menjadi mesinnya, atau bahkan menjadi bautnya saja. Paham ya? Menjadi bautnya saja. Apapun kita ambil di situ, pastikan kita menjadi bagian. Siapa saja yang ikut dalam kapal itu yang pasti adalah yang menjadi bagian dalam kapal itu, yang kemudian pergi kemana saja melancong-melancong gitu, membawa orang, membawa apa semua di situ. Tapi kalau kita tidak ada di situ, jadi baut cadangan adanya di bengkel, kita nggak ikut. Ke masjid juga, masjid ada butuh gini-gini, masjid kelihatan ada kotor ini, masjid ada kelihatan butuh dirapikan ini, masjid ada butuh ini. Kalau kita diam, insya Allah tuh masjid tetap rapi. Bener. Kita diam, kita nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa ya, duduk di rumah, tidur di rumah, main game di rumah, mau ngapain, mau pergi kemana, tetap masjid itu rapi insya Allah. Kalau kita nggak gerak, Allah gerakin hati orang lain. Paham ya? Kalau kita nggak ngambil bagian, insya Allah akan ada yang mengambil bagian itu. Tapi ketika semuanya rapi berjalan, pertanyaannya kita ada di mana? Beginilah dalam dakwah. Dalam dakwah itu pun kita harusnya sadar dalam dakwah kita berbuat apa. Walaupun kita sekedar mengajak orang kepada kebaikan, ya, ngingetin doang, ataupun hal-hal kecil kita mencontohkan orang ini hal-hal kecil dan sebagainya, paling tidak kita mengambil bagian dalam dakwah ini. Dalam sebuah dakwah yang besar ini kita mengambil contohnya masjid kecil, ya, ini masjid, ya, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kalau masjid itu diapa-apain, yang punya ngerespon nggak? Antum perhatikan, ane lagi duduk di masjid, ada 4 orang datang ngancur-ngancurin masjid, nggak taunya itu 4 orang tukang, ya, ngancur-ngancurin gitu ya, di belakang mas ini, ya, nggak taunya tukang 4 orang itu. Ane pikir tuh orang ya. Nah, kalau teman cerita lagi, ada ratusan orang ngerobohin masjid. Waktu itu umur saya masih katanya SD, nggak taunya emang masjid itu mau direnovasi gitu ya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, mengambil bagian itu adalah inisiatif dari kesucian hati kita. Orang-orang yang hatinya tertutup tebal dengan dosa-dosanya dan pikiran-pikiran buruknya, sifat-sifat buruknya, maka dia tidak akan mudah condong ke masjid. Jadi
Kembali lagi, bukan masjid yang butuh kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Allah mengatakan siapa yang Allah inginkan dia kebaikan pada diri dia, maka Allah akan lapangkan hati dia untuk Islam. Tadi kita lihat kan, kecil kan, simple. Dan yang penting kita lihat tadi adalah apapun profesi, apapun kegiatan kita, jangan lepas dari masjid, dan sekecil apapun apa yang kita bisa lakukan di masjid itu. Contoh tadi, lagi main gaple, identik dengan hal yang sia-sia, betul nggak? Main gaple, oh ini, yang satu lagi bantingnya kenceng banget, aneh takut mejanya roboh tuh, jeger gitu ya. Ya, main gaple, diingetin, pokoknya harus ya, jangan lupa. Harus apa? Jangan tinggalkan masjid, jangan jauhkan hati dengan masjid. Ambil bagian sekecil apapun, ambil. Walau cuman ngarit, walau cuman bersihin ini, rapin itu. Coba lebih dari itu bagaimana kira-kira? Ya, ammarul masjid hum ahlullah. Orang-orang yang meramaikan masjid, mereka itu adalah keluarga Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la ahammu bi ahlil ardi 'adaban." Sesungguhnya kata Allah, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk bumi ini, Allah sangat ingin menurunkan azabnya ke bumi. Tapi apa? Kata Allah, "Fa idza nadhartu ila 'ammari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum." Dan ketika aku memperhatikan kepada orang-orang yang meramaikan masjid, orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, orang-orang yang kemudian beristighfar di pagi hari, maka aku tangguhkan azab itu nggak jadi diturunin. Karena apa? Allah memandang kepada ahlul masjid, kepada orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah, dan kepada orang-orang yang beristighfar di pagi hari. Jamaah rahimakumullah, kembali lagi tadi, kita ke masjid nggak ke masjid, kita perhatian sama masjid nggak perhatian sama masjid, tapi kita punya hutang sama orang-orang yang rajin ke masjid. Karena di antara sebab Allah menangguhkan, Allah tidak menurunkan azab ke bumi ini adalah Allah memandang para ahlu masjid. Kira-kira seneng nggak kalau kita di antara mereka? Contoh kecil, sebuah syiar yang kita ajak kepada saudara-saudara kita, ambil bagian itu nggak sulit-sulit, walau cuma sekedar ngerapihin sendal. Idenya tadinya awalnya bapindal, ini namanya. Bapindal apa itu bapindal? Orang bingung, oh bapindal apaan ya? Iqbal juga waktu itu mengartikannya apa ya, bapindal. Oh kayaknya LSM nih, LSM. Maaf lupa di silent ya. Mam lagi kajian nanti Mam ya. Iya Mam ya. Maaf lupa di silent. Orang tua. Sampai mana tadi? Oh, bapindal. Bapindal itu singkatan dari Badan Penitipan Sendal. Jangan dicatat. Bapindal ya. Artinya apa? Walaupun cuma ngurusin sendal, tapi orang itu berjasa besar untuk menumbuhkan kenyamanan orang yang beribadah, orang yang datang ke masjid itu, betul nggak? Dia punya sepatunya mungkin baru hitungan mingguan, ya, harganya juga nggak murahan. Ya, ada yang beli sepatu sampai 2 juta. Ada nggak? Itu sepatu kalau segitu jangan diinjek. Ya. Jangan diinjek, taruhnya di kepala, lebih mahal dari peci soalnya. 2 juta diinjek. Waduh, sayang kan ya. Ada dia beli mahal-mahal, taruh di mana nih? Takut hilang. Sholat dia, wudu, ngelihat lagi ke tempat sepatu. Ya enggak? Mau sholat sunnah, ngelihat lagi ke tempat sepatu aman enggak nih? Ada orang keluar dari masjid, diperhatiin nih orang. Jangan-jangan ngambil sepatu saya. Tuh, berapa banyak was-was hatinya tuh. Betul enggak? Kayaknya yang senyumnya sumringah pengalaman ini. Ya. Tapi kalau ada orang bagian penitipan sendal tadi, berapa banyak orang merasa nyaman, tenang sholat itu, nggak mikirin lagi, oh ada yang make, ada yang mindahin, ada yang nginjek sepatu bagus saya, ada yang nginjek, ya pakai sendalnya diinjak, beceplak sepatu saya,
gitu ya. Ada ntar melewat lagi, macam-macam. Tuh, walau hanya sebatas itu. Untuk orang-orang yang ngebersihin karpet, coba berapa banyak itu terselamatkan daripada debu-debu. Karpet kadang kita kan suka bau debu ya. Kalau karpet udah kotor terlambat dibersihkan itu bau debu. Coba orang sholat khusyuk-khusyuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah. Waduh, subhanallah. Ini karpet aromanya. Coba mendatangkan kenyamanan dalam orang beribadah. Ya, untuk orang beribadah. Orang-orang yang ngerapiin Quran, ya, nggak susah-susah dia nyari sono sini. Orang-orang yang mengambil bagian membersihkan toilet, hampir setiap tempat umum toiletnya itu tidak bersih, betul? Ya, dapatan kemana nggak? Maaf, kadangkala anak pribadi ya terpaksa menahan hajat untuk pipis ataupun untuk apa hanya karena ketemu tempat yang nggak, betul? Ya nggak? Antum begitu juga nggak? Mendingan nggak apa-apa deh, nahan-nahan deh daripada begini. Aduh ya Rob, malu kita pom bensin diperhatiin toilet. Saya awalnya malu dengar Ustadz saya waktu itu bicara Islam itu berawal dari kamar mandi. Aduh Ustadz kok ngomongnya begitu? Nggak tahu beliau jelasin. Antum belajar fikih di awal-awal tuh babnya itu tentang taharoh, tentang kesucian. Membahas tentang air, membahas tentang wudhu, tentang mandi, tentang istinja, ya, tentang membersihkan najasah dan seterusnya. Dari situ baru masuk ke sholat, ke yang lain-lain. Maka Islam itu berangkat dari sana. Bagaimana kita tempat berbersih kita, tempatnya nggak bersih. Berapa banyak kita masuk rumah kamar mandi itu, ya Allah aromanya, betul nggak? Nggak jadi, keluar lagi, ya. Nggak jadi keluar lagi. Maka orang-orang yang mengambil bagian itu berapa banyak orang ternyamankan? Iya nggak? Ya. Padahal simple, kelihatannya hina, enggak. Padahal dengan kita menundukkan hati kita melakukan hal-hal sedemikian di rumah Allah, justru Allah angkat derajat kita. Maka Allah kategorikan kita, Allah golongkan kita sebagai ahlullah. Ammarul masjid hum ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah keluarga Allah. Bikin kegiatan taklim, kajian begini, jangan diam, ambil bagian. Ini anak lihat agak telat nih nyiapin ininya. Kenapa? Mungkin saling ngandel-ngandelin. Nah, ya kan? Nah, itu tadi. Makanya kita kemudian bagaimana mengambil bagian walau sekecil apapun. Tapi ada kita di sana. Mengambil bagian ini tanda kepedulian, mengambil bagian ini adalah artinya kita memasukkan diri kita dalam bagian besar tersebut. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Ini satu pesan dari Rasulullah SAW, sebuah hadis. Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. An Mu'adz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW bersabda. Coba diingat ya nanti insyaallah ya. Inna syaitana dhi'bul insan. Sesungguhnya syaitan itu serigalanya manusia. Kok begitu? Maksudnya gimana? Kadhibil ghanam, seperti serigalanya kambing atau domba-domba. Bukan dia berupa apa? Dia ini akan mencengkram manusia ini kapan aja diperhatiin. No, syaitan. Paham ya? Jadi siapa daripada gerombolan domba ini yang keluar, itu yang dicomot sama serigala. Betul ya? Maka syaitan pun begitu kepada manusia. Ya. Ya'khudhu syatal fasiyah al-qasiyah wan nahiyah. Dia mengambil daripada domba-domba yang tercecer, yang ketinggalan, ataupun domba-domba yang lagi sendirian, ataupun domba-domba yang melepaskan diri dari gerombolannya. Itu yang diincar. Antum perhatiin nggak kalau misalnya domba itu gerombolan, jumlahnya itu berapa banyak? Banyak. Domba kalau jalan tuh, tapi selalu aja ada yang keluar. Tapi serigala yang mengintai domba-domba itu jumlahnya berapa? Paling 5, 4 biji, ya, 4 ekor cuman. Mereka nggak mampu menyerang gerombolan domba tadi, tapi dia nunggu siapa yang tercecer nih, siapa yang ketinggalan, siapa yang keluar dari rombongan, siapa yang lagi sendiri-sendirian. Itu yang diincar. Begitupun manusia.
Begitupun syaitan dengan kepada manusia. Maka apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa iyyakum wasyu'ab wa 'alaikum bil jamaah wal 'ammah wal masjid. Maka hendaknya kalian mengikuti kelompok yang besar tetap dalam sebuah jamaah dan mendekat kepada masjid. Pesannya Pak, Ibu. Ya, kalau ada anak-anak kita laki-laki nggak ke masjid, ingetin, jangan capek-capek, jangan dimarahin juga. Buat bapak-bapak ya, ibu-ibu, jangan dimarahin, tapi didoain. Ya Allah, mudahkan langkah anakku ke masjid. Ya Allah, mudahkan anakku ngaji. Ya, apa yang kurang, apa yang butuh apa-apa di masjid dikomunikasikan aja. Misalnya masjid butuh ini dong, bimbingan ini, kita buat insya Allah. Yang penting masjid itu jadi sentral. Betul ya? Maka terakhir ayat yang akan kita bahas adalah, ayo kita buka sama-sama surah Al-Anfal ayat 34. Ayat 34. Dapat? Dafi, baca. Ayo, belum dapat? Siapa yang dapat? Ayo silakan. Angkat tangan yang dapat. Al-Anfal ayat 34. Coba kita simak sama-sama. Sekalian perhatikan artinya. Boleh, akhi? Dafi boleh? Yang kencang. Betul? Terus in awliya'uhu artinya, siapa yang suaranya keras? Akhwat boleh? Bena? Mbak Anis minta tolong boleh? Oh Bena aja, Bena yang kencang. 34. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini bukan hak menguasai, ya, tapi memang Allah meridhoi siapa yang memakmurkan masjidnya, yang ngisi masjidnya, yang menjadi penghuni masjidnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, remeh kita ya memahami masjid selama ini ya. Oke, mohon maaf, satu lagi ada tambahan satu lagi, Al-Baqarah 114. Ahsan. Al-Baqarah 114. Ludi dapat? Ahsan dapat? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ya. Ayo, siapa baca artinya? Siapa? Alhamdulillah. Siapa namanya? Fiza. Baca Za. Artinya Za. Yang kencang. Yang kencang, makanya diangkat yang kencang.
Oke, Sidki. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha melolongkannya? Tuh, sebentar. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang mimman mana'a masajidallah, rumah-rumah Allah itu untuk dijadikan tempat menyebut nama Allah. Lanjut. Dan menginginkan kehancuran di masjid. Lanjut. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang punya niat seperti itu pasti masuk ke masjid dengan hati was-was. Orang-orang yang punya niat buruk terhadap masjid pasti masuk masjid itu nggak tenang. Paham ya? Nih, ulaika la yadkhuluna ulaika gimana tadi? Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu nggak pantas masuk ke masjid itu kecuali memang dalam keadaan ketakutan, was-was, khawatir, takut ini, takut itu. Tuh, bertanya kita kalau kita masuk masjid ada perasaan kayak gitu, astagfirullah, ada apa nih? Lanjut. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mendapat azab. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat, di dunia hina, di akhirat dapat azab. Na'udzubillah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, sebuah ajakan yang kita buat kepada saudara-saudara kita untuk mereka kembali ke masjid. Kaum ibu boleh nggak ke masjid? Boleh, Bu. Ibu-ibu ke masjid boleh nggak? Boleh. Tapi buat para wanita afdal di rumah memang. Cuman ke masjid boleh. Tapi laki-laki afdal di masjid. Sholat isya berjamaah di masjid itu kata Rasulullah seakan-akan dia sholat malam setengah malam. Sholat setengah malam. Tapi biapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Allah ganjar, Allah kasih ridho, Allah kasih, Masya Allah. Terus apa yang membuat kita masih jauh dari masjid? Terus apa yang membuat kita enggan berbuat untuk masjid? Terus apa yang membuat kita masih nggak mau ngapa-ngapain di masjid, nggak mau berbuat memberi untuk masjid? Apa ini? Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan naudzubillah. Jangan-jangan Allah nggak mau kita ada di masjid. Naudzubillah. Demikian jamaah rahimakumullah, mari kita tonton sekali lagi. Sambu mana? Sambu. Siapa yang bisa operasikan? Ayo di setel lagi. Di setel lagi. Kita perhatikan satu lagi, sekali lagi, untuk kita sama-sama bisa melihat pesan yang lebih dalam lagi daripada media yang telah kita buat sama-sama ini. Yang pembuat filmnya Mas Surya di sini ya, bersama Mas Iqbal. Mas Iqbal sedang sakit ya. Sedang habis ini kita doakan sama-sama pada Mbak Anis, password ya. Kok Adam nggak pakai ku? Oke. Ayo silakan kita tonton sekali lagi. Baik. Dah. Belum dites lagi? Oh, udah. Ludi lihat. Wah, tuh pecah meja. Terkesan nggak terima, diingetin ya. Terkesan nggak terima. Kok? Iya.
Deg-degan, lihat burung aja takut. Oh. Ada ayah dan anak di sini. Insya Allah. Sangar. Ambil golok, ambil celurit, ya, ngambil minyak, stick, okay. Dikaitkan dengan kapal pesiar, oke? Okay? Bawah. Iklan jalan. Nike. Wah, ini. Ternyata behind the scene-nya lebih seru juga. Ah. Kinan, mana Kinan? Oke, cukup. Baik, jamaah rahimakumullah. Poin terbesarnya adalah ambil bagian kita. Ambil bagian kita dalam masjid. Apa yang bisa kita lakukan, ambil. Yang bisa jadi imam, jadi imam. Yang bisa jadi muadzin, jadi muadzin. Yang bisa jadi penjaga kebersihan, jadi penjaga kebersihan. Jadi penjaga ketertiban, menjadi kenyamanan, mengajak orang ke masjidnya, ataupun apa dengan sumbang-sumbang saran, ya, membantu apa yang kita bisa lakukan untuk masjid, ambil bagian itu. Apapun itu, pastikan insya Allah
kita tergolong dalam ahlul masjid dan kita tergolong dalam orang-orang kita yang menceburkan diri berharap daripada ridha Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di akhir, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan bagi Allah itu sebuah kepastian kelak ya, dan mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah ya. Al-Qur'an surah At-Taubah renungan kita ayat ke-17 dan ayat ke-18. Semoga ada manfaatnya, kita bisa ngambil pelajaran dari sini, menyadarkan diri kita sendiri dan orang-orang dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, untuk mereka memakmurkan masjid dimanapun. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, satu di antara tujuh golongan yang Allah beri naungan nanti di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda, seorang remaja, seorang pria wanita yang hatinya selalu bertergantungan sama masjid. Selalu terkait sama masjid, di mana dia pergi, yang pengen dia tuju masjid mana. Dia mau ngapa-ngapain, bikin kegiatan, gimana kalau di masjid aja. Gimana pun apa-apa, masjid sedang apa, masjid sedang butuh apa yang bisa dilakukan untuk masjid. Mudah-mudahan kita tergolong ahli masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa khususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus tadi malam saudara kita akhina Fadil Octavianus ya, masuk rumah sakit, sedang dirawat dari tadi malam ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan membaik. Ternyata teman-teman kemarin saat tahsin itu melihat suatu hal yang ganjal ya, gitaran dia, kok ini orang konsentrasinya menurun, berat badannya juga kelihatan signifikan turun. Dianjurkan untuk periksa ke dokter, ternyata dokter pun menganjurkan untuk ronsen. Setelah di ronsen ada kendala dan dirawat. Masya Allah ya, semoga Allah berikan kesembuhan segera. Untuk saudara kita Iqbal, Pak Muhammad Iqbal, yang salah satu yang membuat film ini, keluarganya juga sedang sakit ya. Semoga Allah berikan kesembuhan segera semua. Dan buat siapa saja yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dimanapun berada. Yang mempunyai hajat, Allah sampaikan hajatnya. Yang punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Yang punya hutang, Allah berikan kesanggupan untuk melunasi hutangnya segera. Ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum ahsana mimma rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li jami'i ikhwan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah subhana rabbil 'arsyil 'azim. La ilaha illallah subhana rabbis samawati wal ardi wa rabbil 'arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli dhanbin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman wa ghamman illa kashaftah wa la karaban illa farajtah wa la saqaman illa shafaitah ولا سقما إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ولا دينا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.